Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk teman-teman sekalian dengan izin Allah, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah atau al-marhumun berdasarkan firman Allah, dan yang pertama adalah orang-orang mukmin atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap remeh poin ini teman-teman sekalian. Mereka anggap iman kepada Allah sudah selesai. Sederhana saja begitu. Tapi dia belum pernah memasukkan makna kalimat ini ke dalam hatinya. Sehingga dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat, apa yang dirasakan orang-orang mukmin yang memang memasukkan kalimat iman kepada Allah dalam hatinya. Sehingga dia menjadikannya sebagai keyakinan hati, bukan cuma ucapan lisan kemudian dia mengaplikasikan apa yang dia ucapkan itu. Makna iman kepada Allah teman-teman, meyakini Allah itu ada dalam hati, mengikrarkan dengan lisan apapun yang Allah perintahkan dia ucapkan dengan lisannya, dan dia juga mengaplikasikan dengan sisa anggota tubuhnya apapun yang diperintahkan. Wajib atau sunnah dia tidak memilahnya, juga yang dilarang makruh dan haram ditinggalkan, halal dinikmatin, haram ditinggalkan. Ini makna kalau kita simpulkan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 175, siapa yang melakukan itu dia akan dapat rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nisa 175. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya. Atau yang dimaksud dengan di sini, dunia dipenuhi semua kebutuhannya, di akhirat akan masuk ke dalam surga dan limpahan karunia-Nya, dan juga menunjuki mereka ke jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Syekh As-Sa'di, salah satu ahli tafsir, mengatakan makna fa'ammal ladzina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni mereka mengakui keberadaannya dan semua sifat sempurna yang dimilikinya, serta mensucikannya dari segala kekurangan. Yakin Allah ada, karena memang kalimat ini teman-teman sudah jelas, sering saya sampaikan, sesuatu yang rasional. Coba datangkan di benak kita semuanya yang disembah selain Allah, apa saja, rasionalnya begitu. Patung, pohon, gunung, api, apa saja. Apa andil mereka di pergantian siang malam? Apa andil mereka di sehelai bulu yang tumbuh di tubuh kita? Apa andil mereka di setetes air yang kita minum? Apa andil mereka di populasi manusia, hewan? Enggak ada sama sekali. Dan tidak pernah ada informasi misalnya api punya firman, atau misalnya syaitan punya, atau apa, enggak, jin, misalnya enggak ada sama sekali. Yang mengakui satu-satunya sebagai pencipta hanya Allah. Itu poin. Sama juga kita membantah, pada saat kita membantah dan memberikan argumentasi kepada orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan Allah, gitu kan? Maka poinnya adalah mereka mengatakan di muka bumi ini yang paling sempurna manusia. Mereka pelajari itu, mereka tahu hewan-hewan. Banyak sekali orang ateis menelusuri menjadi ilmuwan. Mereka menelusuri ilmu alam, mereka menelusuri apa yang mereka bisa tahu dari alam semesta, dari bumi ini, dari kedalaman lautan, sampai mereka membuang uang jutaan dolar untuk itu. Kadang-kadang untuk meneliti seekor ikan atau satu jenis hewan, mereka keluarin jutaan dolar untuk itu saja. Dan ini semua tujuannya sebenarnya karena mereka penasaran dari mana semua ini asalnya, padahal mereka tidak yakin ada Tuhan, gitu kan. Kalau mereka mengatakan manusia adalah penduduk bumi yang paling canggih, tanya sekarang kita ini semua manusia, apa andil kita sekarang? Ada andil kita di sesuatu yang terjadi di alam semesta atau fenomena sehari-hari lah. Cahaya yang kita bisa dapat tangkap dengan mata kita, air yang kita minum, ya. Bahkan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, di diri kalian sendiri coba lihat tanda-tanda kebesaran Allah di kulit kita, di kuku kita, ya, di mata kita, di pendengaran kita. Belum pernah ada yang mengklaim kalau mereka yang menciptakan manusia kecuali Allah. Sederhana sekali. Berarti kalau orang-orang ateis yang tidak mengakui Allah mengatakan manusia adalah penduduk bumi tercanggih, terhebat dan seterusnya, apa andil mereka manusia? Apakah ini terjadi begitu saja semuanya? Enggak mungkin. Saya kadang-kadang subhanallah
sering meluangkan waktu untuk mentadabburi beberapa fenomena alam. Di antaranya, saya sering coba mencari cuplikan tentang hewan-hewan. Berapa banyak ilmuwan mendatangkan kamera yang canggih, mereka pakai helikopter, mereka pakai alat canggih, menyoting hewan-hewan dari atas udara. Berapa banyak jenis hewan di alam, di bumi ini yang melata, yang jumlahnya tidak terhitung. Kuda yang hidup liar, ya, zebra misalnya, atau rusa, atau apalah dari hewan yang besar, dipelajari jumlahnya yang tidak terhingga di hutan, tidak ada yang urus, tidak ada yang rawat, populasinya sendiri jalan. Hewan itu pada saat melahirkan, dalam hitungan 3 menit ilmuwan mengadakan penelitian, 3 menit anaknya sudah bisa jalan dan berlari. Induknya juga yang baru melahirkan sudah bisa berjalan. Dan segala macam hal, kulitnya, ya, corak kulitnya, sifatnya, penglihatannya, pencernaannya, rumit sekali, rumit. Banyak sekali, dan ini tidak mungkin kalau tidak ada pencipta. Orang beriman, disederhanakan, dikerucutkan, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan yang menciptakan, mengurus, mengawasi, memiliki dan akan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Simple sekali. Lebih jauh daripada itu, orang yang coba mendalami dan coba mengenal Allah, diantaranya kayak antum melakukan ini, hadir dalam majelis ilmu, itu akan mendapatkan jawabannya. Oh iya ya, ternyata rapi sekali. Tahu mana makanan dan minuman yang halal dan haram, tahu mana pergaulan, mana pendapatan, mana tata cara pernikahan, melakukan populasi manusia ini berkembang biak dengan caranya, ada wali, ada mahar, ada saksi, ada segala macam. Tahu pakai baju, ada doanya, buka baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dari hal yang kecil sampai hal yang besar diajar semuanya. Dan kita orang-orang yang sudah meyakini dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan merasakan ketenangan jiwa karena dia tahu, seperti saya sendiri dan teman-teman rasakan. Saya merasa justru aneh kalau melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, entah kemana arah hidupnya, enggak jelas. Tapi kita subhanallah tahu dari mana asalnya kita manusia, dari Adam alaihissalam, sampai kita sudah tahu sebab bagaimana Adam alaihissalam juga diturunkan di muka bumi pada saat diciptakan. Kita sudah tahu apa tujuan kita diciptakan di muka bumi. Kita sudah tahu nanti kita akan meninggal. Sudah diajarkan dan disampaikan apa itu meninggal, bagaimana prosesinya, bagaimana alam barzah, nanti pembangkitan hari kiamat, timbangan amal dengan panjang lebar, nanti ada surga dan neraka dan seterusnya. Dari awal manusia sampai akhir nanti kehidupan kita, semuanya lengkap. Orang-orang ateis nggak punya itu. Mereka cuma simpelkan saja, ya sudah, kita ini terjadi begitu saja semuanya, dan nanti kalau mati sudah nggak ada apa-apa, habis begitu saja, dan seterusnya. Makanya di sini mengikrarkan iman kepada Allah adalah sebuah konsep dasar, dan ini tauhid. Setiap orang ada di atas landasan ini maka hidupnya akan bahagia. Dan makna wa'tasamu bihi dari tafsir surah An-Nisa 175, dan berpegang teguh kepadanya, yakni berlindung kepada Allah, bersandar kepadanya, dan berlepas diri dari daya dan kekuatan mereka, serta memohon pertolongan kepada Rabb mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, setelah menjelaskan tentang Allah, mengajak mereka mengaplikasikan ilmu agama, sudah selesai. Kata Nabi SAW, maukah kau saya ajarkan harta karunnya surga? Sesuatu yang membahagiakan, inti semuanya kebahagiaan surga nanti, surga nikmat terbesar, inti semua yang merangkum kehebatan dan kenikmatan surga. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah. Artinya apa? Kau ikrarkan tidak ada daya dan kekuatanmu kecuali dari Allah. Berpasrah, bersandar kepada Allah SWT, yakin dengan itu. Orang mukmin akan bahagia teman-teman dengan cara ini, karena dia tahu dia punya Tuhan, bisa dia bersandar. Dia sakit, dia tahu yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Apa saja dia lagi punya nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmatnya Allah, yang bisa mempertahankannya adalah Allah, enggak ada yang lain. Selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada masalah tinggal angkat tangan, berdoa kepadanya, selesai urusannya. Dan kalau ada orang mengatakan, saya ragu dengan Allah karena permintaan saya belum diterima, ini orang yang perlu ditelusuri teman-teman sekalian, jalur hidupnya. Lah betul. Karena kenapa? Karena dari semua permintaan kita, kalau kita rentetan hidup kita seharian, itu mayoritasnya Allah kabulkan loh. Contoh misal, bukankah kita tiap hari lapar teman-teman sekalian? Tiap hari lapar. Baik, tiap hari hilang nggak laparnya? Kalau enggak, antum tidak akan hidup sekarang. Kalau kelaparan berarti sudah mati kan? Kita cuma bilang lapar, Allah langsung kabulkan. Tinggal mampir ke restoran, tinggal beli atau ada orang kasih, makan.
Kita tiap hari haus, terpenuhi hausnya, tiap hari kita capek, ngantuk, tidur. Kita pengen pakai baju, ini semua pakai baju, tidak ada orang yang tidak pakai baju. Mayoritasnya orang semua pakai baju. Pakai baju, pakai sandal, punya kendaraan, walaupun memang berbeda jenjang ekonomi mereka. Tapi kehidupan kita sehari-hari teman, mata kita butuh cahaya, hidung kita butuh udara, mulut kita butuh suara, telinga kita juga begitu. Kemudian tangan kita bisa menjamah, punya kepekaan, masih bisa memegang dan seterusnya. Nikmat Allah yang sangat besar, banyak sekali. Gitu. Tidak terhingga. Kehidupan sehari-hari juga sudah membuktikan masalah itu. Mungkin kalau ada permintaan kita, minta agar dibukakan rezeki yang luas, misal, atau dibukakan, diberikan satu pekerjaan, atau dilunasi utangnya. Mungkin itu salah satunya yang belum Allah kasih, bukan tidak dikasih loh ya. Belum Allah kasih. Tapi mayoritas kebutuhan kita sudah dipenuhi. Coba pekah memikirkan masalah itu. Kita kalau haus teman-teman sekalian, kemudian haus sekali. Lalu ada orang berikan kita air dingin. Lalu kita pasti, setelah kita minum, haus kita hilang. Terima kasih ya, kita terima kasih sama orang tersebut. Padahal orang itu buat apa sebenarnya? Dia cuma ambil air, dia kasih. Kita nggak berpikir lebih jauh. Orang ini yang sedang mengantarkan, memberikan saya, siapa orang ini? Siapa yang buat kulitnya, siapa yang buat tulangnya, siapa yang buat matanya? Siapa yang ciptakan orang ini? Siapa yang ciptakan air itu? Siapa yang membuat sistem ini ada? Saya punya rasa lapar, dia punya rasa kesian, saya punya rasa haus, dia punya, kemudian saya minum. Dan siapa yang menghilangkan dahaga? Siapa yang membuat cairan itu bisa masuk dan hanya menghilangkan dahaga? Dan kalau kita rentet semuanya dari mana? Yang tidak mungkin sistem ini terjadi begitu saja tanpa ada penciptanya. Sementara Allah Azza wa Jalla dengan kemahamurahannya hanya menyuruh kita menikmati dan berterima kasih. Itu saja. Lapar silakan pilih yang kamu suka. Tapi halal ya, makan. Kunyah, nikmati, telan. Habis itu selesai. Enggak ada urusan kamu. Masuk dalam tenggorokan kita, semua diproses alami. Selesai. Gitu kan? Yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nikmat, ya. Yang mana jadi energi maksud saya. Ini semua sudah diatur dengan sistem. Yang tidak dibutuhkan tubuh dibuang. Kita tiba-tiba punya rasa mules. Kotoran yang luar biasa berbahaya, berbakteri. Diciptakan sistemnya oleh Sang Pencipta Allah. Bagaimana dia membuangnya. Dia merasa mules, dia tidak bisa tahan, kemudian dia harus buang. Misal. Terus begitu. Roda kehidupan berjalan. Dan ini semua sistem dengan begitu rapi teratur.